Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita ingin masuk kepada majlis yang ke-17 berbicara tentang keutamaan salat tarawih dan salat tahajud di bulan Ramadan. Kita perhatikan bahwa salat tarawih dan tahajud adalah dua buah istilah di mana tarawih itu berasal dari kata tarwihah yang artinya memberikan kesempatan untuk rahah, untuk tenang, untuk santai, di mana orang yang melakukan salat tarawih itu diberi kesempatan untuk tenang. Sehingga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan salat tarawih itu 2 rakaat kemudian istirahat, memberi orang waktu untuk tenang, untuk santai, kemudian salat lagi 2 rakaat, kemudian juga beristirahat. Baru ditutup dengan witir. Maka salat tersebut dinamai dengan salat tarawih. Sedangkan salat tahajud adalah sebuah istilah di mana salat itu demikian panjangnya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat salat pertama kali diperintahkan sebelum diperintahkannya salat 5 waktu, di mana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu mengamalkan salat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan laka. Maka tahajudlah engkau sebagai amalan yang merupakan tambahan dari kewajiban. Artinya salatnya Rasulullah SAW itu demikian panjangnya dalam rangka untuk mendapatkan tambahan dari apa yang wajib, di mana pada saat itu orang diperintahkan untuk sholat 1/3 malam atau setengah malam. Rasulullah SAW melakukannya hampir sepanjang malam. Jadi terkesan bahwa tahajud itu adalah amalan sholat yang dilakukan dalam waktu yang panjang. Sehingga pada akhirnya ini jadi 2 istilah di mana jika salat itu dilakukan setelah salat Isya, orang menyebutnya sebagai salat tarawih. Sedangkan salat yang lain yang dilakukan di malam hari, bahkan setelah orang bangun dari tidur mereka, maka disebut dengan salat tahajud. Kita perhatikan bahwa salat malam di bulan Ramadan adalah amalan yang oleh Syekh Shalih Al Fauzan di sini dinilai
sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Artinya dia itu mendekati wajib. Sehingga sangat sayang sekali kalau ada orang yang tidak melakukannya. Karena itu adalah amalan yang tidak ditinggal oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW setiap malam itu selalu melakukan salat malam. Adapun berjamaah atau tidak, memang itu yang Rasulullah SAW tidak kerap melakukannya. Karena beliau takut salat tarawih atau salat malam itu menjadi wajib atas umatnya. Kemudian kita lihat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tidak membedakan mana dari hari-hari bulan Ramadan dalam hal salat malam, di mana mereka itu setiap malam melakukan salat tarawih dan salat tahajud setiap malam. Entah itu di awal 10 hari pertama, atau di tengahnya, atau di 10 hari terakhir, mereka tidak membedakannya. Karena mereka secara rutin melakukan salat tarawih dan salat tahajud. Kemudian kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau kencangkan sarungnya. Beliau hidupkan sepanjang malamnya. Dan beliau bangunkan keluarganya. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu sudah maksimal. Di mana bukan sepertiga malam atau setengah malam, tapi sepanjang malam. Kemudian kita lihat lagi dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu wa ahyal laila kullahu, dan beliau itu menghidupkan malam seluruhnya. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka sepanjang malam beliau melakukan ibadah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Al-Hasan, dari Anas, di mana diceritakan di sana tentang Anas ditanya tentang salatnya Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syahida Ramadhana qama wa nama, fa idza kana 24 lam yadhuq ghimdan atau ghamdan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, juga Al-Uqaili dan selainnya. Hadis ini juga disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, di mana Rasulullah SAW seperti tadi disebutkan, diceritakan oleh Anas bin Malik saat beliau ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malam bulan Ramadan. Dikatakannya adalah Rasulullah SAW
kalau telah datang bulan Ramadan, beliau itu melakukan salat dan tidur, melakukan salat dan tidur. Adapun setelah datang 24, yakni setelah bulan Ramadan itu 24, maka sudah tidak ada lagi yakni santai. Yang ada adalah terus beribadah dengan penuh semangat. Kemudian kita pun membaca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berdiri salat di bulan Ramadan dikarenakan iman dan berharap pahala, maka terampunilah dosa-dosanya yang lalu. Kemudian kita lihat sabda beliau pula di riwayat yang lain yang juga ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena dorongan iman dan berharap pahala, maka dia terampuni dosa-dosa yang lalunya. Jadi kita lihat bahwa fadilah atau keutamaan dari salat malam itu menyebabkan seseorang punya kesempatan untuk terampuni dosa lalu-lalunya. Kemudian di saat kita ini adalah manusia yang tidak pernah tahu kapan kepastian Lailatul Qadar, bisa jadi dia di salah satu malam sepanjang bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa memastikan. Yang ada hanya kemungkinan besar dan yakni penekanan-penekanan secara ilmiah, tapi sehingga di saat kita adalah manusia yang tidak mengerti kapan Lailatul Qadar, maka kita berbuat semampu kita setiap malam, karena dimungkinkan di malam itulah Lailatul Qadar. Kita perhatikan hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamu lailatin." Barang siapa yang salat bersama imam sehingga imam itu pergi selesai dari salatnya, maka tertulislah bahwa dia telah menegakkan satu malam. Jadi kita lihat di antara hal yang juga perlu kita perhatikan, bahwa di saat kita itu ikut salat tarawih atau salat tahajud bersama imam, hendaknya kita tidak terburu-buru untuk pulang. Kita inginkan benar-benar sampai salat itu selesai. Kalau bisa, kita tunggu sampai imamnya pergi, sehingga kita benar-benar memenuhi hadis ini dan kita tertulis sebagai orang yang sudah salat sepanjang malam. Kemudian di saat kita memandang kepada bagaimana para ulama as-salafus salih, kegigihan mereka, kesungguhan mereka dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat malam, itu luar biasa sekali. Sehingga
mereka itu melakukan dua macam sholat itu kedua-duanya. Salat tarawih mereka lakukan, tidak mereka tinggalkan. Dan salat tahajud juga mereka lakukan. Dan mereka berupaya untuk melakukannya bersama imam di saat bulan Ramadan. Kita lihat apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Li'annahum ya'lamuna ma fi dhalika minal ajri. Fakanu yusalluna at-tarawiha wa yusalluna fi akhiril laili tahajjudan. Hal itu dikarenakan para ulama as-salafus salih itu adalah orang-orang yang mengerti bagaimana besaran pahala yang akan didapat oleh orang yang melakukan hal itu. Sehingga mereka itu melakukan salat tarawih dan di akhir malam mereka melakukan salat tahajud pula. Kedua-duanya mereka lakukan. Dan perlu diketahui bahwa panjangnya salat yang mereka lakukan itu luar biasa sekali. Sehingga dikatakan bahwa sebahagian mereka itu sampai membawa tongkat untuk bisa tetap berdiri. Karena panjangnya salat. Panjangnya berdiri pada saat salat. Sehingga kita lihat diceritakan oleh oleh para sahabat tentunya, di antaranya As-Sa'ib ibnu Yazid. Katanya amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b wa Tamiman ad-Dariyya ay yaquma lin-nasi bi 11 raka'ah. Wa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isiyyi min tulil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi buzughil fajri. Disebutkan adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan dua sahabat, yaitu Ubay ibnu Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Kedua-duanya ditunjuk untuk menjadi imam salat tarawih dengan jumlah 11 rakaat. Dan setiap yang menjadi imam dan membaca Al-Quran, maka dibacanya ratusan ayat. Ya, ayat yang dibacanya itu ratusan jumlahnya. Sehingga kami pada saat itu bersandar kepada tongkat kami dikarenakan panjangnya berdiri. Dan kami tidak pulang ke rumah kecuali fajar itu sudah mulai terang. Jadi kita lihat dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Malik dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil jilid 2 halaman 192 bahwa inilah salatnya para ulama as-salafus salih. Mereka itu demikian hebatnya dalam menegakkan at-tarawih dan at-tahajjud. Kemudian kita lihat Syekh Shalih Al-Fauzan juga menyebutkan bahwa di samping mereka itu bersandar kepada tongkat, mereka pun sebahagiannya memasang tali dan bergantung kepada tali itu untuk tetap bisa berdiri.
kita lihat bagaimana salah satu kejadiannya diceritakan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza hablum mamdudun bainas sariyatain. Masuk Rasulullah SAW ke dalam masjid, didapati ada sebuah tali memanjang di antara dua tiang masjid. Kemudian faqala ma hadzal hablu. Rasulullah pun bertanya, tali untuk apa ini? Qalu hadza hablun li Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat. Mereka menjawab bahwa ini adalah tali miliknya Zainab. Jika beliau merasa lelah, bergantung kepada tali itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyaq'ud. Kata Rasulullah, tidak, lepaskan tali itu. Hendaknya setiap orang dari kalian itu sholat saat dia kuat. Maka di saat dia melemah, hendaknya dia duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga kita lihat bahwa demikian hebatnya para as-salafus salih dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan hawa nafsu, tentunya terancam dengan ancaman kehidupan dunia. Fitnah-fitnah dunia, godaan-godaan dunia, dan macam-macam bentuk tergelinciran kita terhadap apa yang ada di dunia ini. Sehingga banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Banyak sekali dosa dan maksiat yang kita lakukan. Banyak sekali kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Semestinya ini disadari. Karena menyadari inilah titik yang akan mampu mendorong seseorang untuk bisa bersemangat dalam beribadah. Di saat seseorang tidak peduli kepada dosanya, tidak peduli kepada kelemahannya, kelalaiannya, maka dia menganggap tidak ada masalah. Sehingga dia santai-santai saja, menganggap tidak terancam oleh apapun. Maka ini berbahaya. Di saat kita bertanya kenapa para ulama as-salafus salih itu demikian bersemangatnya dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan kegigihan, salat yang begitu panjang. Jawabannya tentu ini. Mereka itu sangat mengenali diri mereka. Mereka sangat ingin memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu datangnya dalam 1 tahun sekali. 1 bulan di antara 12 bulan. Sehingga jangan sampai kita itu ternyata menelantarkannya, tidak memanfaatkannya dengan maksimal kemampuan kita. Bagaimana seseorang itu ternyata membuang-buang waktunya untuk tidur-tiduran, untuk hiburan-hiburan yang ternyata membuat dia itu terjauhkan dari ibadah. Bagaimana dia itu ternyata terlena, padahal dia berada di sebuah musim panen. Dia harus memanen pahala amal saleh sebanyak-banyaknya. Sehingga dia itu bisa terselamatkan dari dosa-dosanya, dari maksiat-maksiatnya, dari berbagai bentuk kelalaiannya. Hal itu adalah sebuah tuntutan yang mestinya ada di dalam batin setiap orang di antara kita.
Karena di saat tuntutan ini tidak ada, maka semangat pun tidak ada. Di saat seseorang tidak tertuntut, maka dia tidak akan punya target apa-apa. Orang yang tidak punya target, maka santai-santai saja. Dia menganggap tidak ada masalah. Kenapa saya harus repot? Jadi inilah pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Kita perhatikan, ya, ini ada pertanyaan, Ustadz, kalau melaksanakan ibadah salat malam dengan rasa melawan malas, apa masih dapat pahala? Syukran. Ya, kita tahu bahwa rasa malas itu ada pada diri setiap manusia. Di saat kita bertanya, malas itu datangnya dari mana? Maka jawabnya seperti ini. Seseorang di dalam jiwanya ada 3 buah kekuatan. Kekuatan akal fikiran, inilah yang memimpin manusia. Dia sangat membutuhkan ilmu, dia sangat membutuhkan hikmah, dia sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat. Itulah yang akan mencerdaskan akal fikiran. Kemudian kekuatan yang kedua di dalam jiwa manusia adalah kekuatan fitrah, kekuatan nurani. Di mana nurani ini butuh iman, butuh zikrullah. Di saat imannya menguat, di saat selalu ingat kepada Allah, maka fitrahnya kuat, nuraninya kuat, sehingga lahirlah kepedulian dan kesadaran yang besar. Kemudian kekuatan yang ketiga dalam jiwa manusia adalah kekuatan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu orang menyebutnya dengan sebutan emosi. Emosi inilah tempatnya cinta dan benci, semangat dan malas, harapan dan putus asa, kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, semua itu terkumpul di dalam hawa nafsu, di dalam emosi. Maka di saat seorang manusia itu emosinya mengalahkan akal fikirannya, mengalahkan fitrahnya, maka dia akan menjadi orang yang pemalas, akan jadi orang yang pembohong, akan jadi orang yang sombong. Kenapa? Akal fikirannya kalah. Yang semestinya memimpin, ternyata hawa nafsunya yang memimpin. Yang semestinya bimbingan fitrah dan nurani itu kuat, ternyata melemah karena kuatnya hawa nafsu. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan tagha. Tagha artinya hawa nafsunya itu menguasai jiwa seseorang. Maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah meluluhkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu harus tetap dalam iman. Hawa nafsu itu harus tetap dalam zikrullah, tidak boleh lalai. Di mana cinta itu harus benar-benar ada pada tempatnya. Benci itu harus benar-benar ada pada tempatnya. Jangan sampai terbalik. Yang semestinya dicintai dibenci, yang semestinya dibenci dicintai. Begitu pula semangat dan malas. Semangat itu harus ada pada tempatnya. Malas itu harus ada pada tempatnya. Jangan sampai semangat dalam hal yang semestinya seseorang itu malas. Jangan sampai seseorang itu malas dalam hal yang semestinya dia semangat. Seseorang itu harus benar-benar membimbing emosinya. Membimbing hawa nafsunya. Agar stabil. Agar terjaga. Agar punya harapan yang benar. Tidak mudah putus asa. Dia terus bertahan di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, dan di dalam manfaat. Maka
di saat hawa nafsu itu berhasil dikendalikan, berhasil dijaga untuk tidak meleset, tergelincir, untuk menghalalkan segala cara, untuk berdusta dan bersikap sombong, untuk mengalahkan akal pikiran dan fitrah. Di saat seseorang itu benar-benar mampu menjaga dan melindungi hawa nafsunya, maka dia akan mampu untuk bersemangat dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal yang bermanfaat. Namun di saat seseorang ternyata jor-joran dengan hawa nafsunya, memenangkan hawa nafsunya, mengutamakan hawa nafsunya, dan dia kalah di hadapan hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang kalah dalam membela kebenaran, kebaikan dan manfaat. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.